Hello Brovers, this is it. Part terakhir dari Alice in Borderland, yaitu season 1 episode 5-8. Gak perlu banyak ngomong lagi, buat yang belum nonton part sebelumnya sebaiknya make sure ditonton dulu ya part sebelumnya. Langsung aja kita gaskan, welcome back to Clip on X series. Oke, part kedua dibuka dengan diperlihatkan Arisu yang mencoba bertanya kepada dua orang bapak-bapak Orba yang ingin mengikuti permainan. Akan tetapi si bapak ini tidak menghiraukannya karena ia lebih fokus ingin masuk ke permainan itu. Setelah dari sana Arisu kembali menemui Usagi untuk beristirahat. Pagi harinya Arisu diajari caranya berburu oleh Usagi. Malam harinya mereka berpencar untuk memantau para pemain yang ikut permainan kali ini. Arisu pun menyadari kalau ada kejanggalan, yaitu dari pergelangan tangan beberapa pemain ada yang pakai gelang gitu cuy. Dan itu mengingatkannya dengan gelang milik Aguni. Mereka pun menunggu para pemain itu menang. Setelah itu baru deh mereka kejar hingga sampai ke markas mereka yang bernama Beach. Saat mereka memantau Beach dari kejauhan, tiba-tiba mereka ditangkap oleh para petinggi Beach yang ternyata mereka ini sengaja menangkap Arisu dan Usagi karena mereka dianggap mempunyai potensi yang sangat tinggi pada permainan. Nah, tak lama dari itu, Hater selaku pemimpin datang menjelaskan tentang konsep Beach ini. Mereka harus mengumpulkan berbagai macam kartu yang didapatkan setelah memenangkan pertandingan. Jika semua kartu sudah terkumpul, maka hanya ada satu orang yang bisa keluar dari dunia ini. Orang pertama inilah yang nanti akan membuka pintu kesempatan untuk semua orang yang tertinggal di Beach agar bisa keluar dari dunia ini juga. Tapi nggak tahu kenapa kayaknya terkesan nggak adil nggak sih? Soalnya bisa aja satu orang ini nggak mau nolong, jadi ya udah weh gitu kan, si Eta cabut seenaknya. Jika para anggota Beach ini mendapatkan beberapa kartu langka untuk disumbangkan, maka jabatan mereka pun ikut naik dari awalnya cuma mungkin anggota biasa, mungkin jadi anggota eksekutif gitu. Mereka berdua pun dilepaskan dan dipersilakan untuk menikmati party yang berlangsung selama 24 jam tanpa berhenti, yang gunanya itu untuk membuat para anggota betah dan tidak stres dari permainan mematikan ini. Boleh seks bebas, boleh narkoba, mabok sepuasnya, makan sepuasnya, pokoknya semua larangan di dunia asli bakal dihancurkan di Beach ini. Malam harinya baru deh para anggota dikumpulkan oleh Hater untuk mengikuti berbagai macam permainan hingga mendapatkan kartu yang sesuai dengan kartu yang belum terkumpul. Arisu dan Usagi terpisah karena tugas permainan mereka berbeda. Saksikan dulu deh berbagai macam permainan ekstrim kali ini. Kemudian berlanjut pada Arisu yang mengikuti permainan bersamaan yang merupakan salah satu petinggi Beach atau anggota eksekutif. Arisu ternyata juga satu game dengan seorang perempuan bernama Kuina dan si anak newbie yang ternyata masih selamat cuy. Game kali ini 4 wajik. Mereka kudu mematikan listrik yang ada di plafon atas sebelum air memenuhi ruangan itu. Karena jika airnya penuh dan sedikit aja kena plafon, ya outs gitu kan, modar kesetrum. Caranya dengan menebak salah satu dari 3 saklar yang dapat menyalakan lampu. Masalahnya itu adalah mereka cuma ada satu kesempatan saja. Saksikan dulu kepintaran dari si Arisu ini goks parah sih.
Ya, Arisu mempunyai ide untuk menyuruh Kuina memeriksa secara langsung dengan memegang bohlamnya. Jika bohlamnya panas, berarti saklar itulah yang dapat menyalakan si bohlam. Ujian pun berakhir, si An Santuigi itu anjir, ajal udah di depan mata. Setelah dari permainan baru deh si Arisu ini kembali ke party untuk mencari Usagi karena khawatir Usagi gagal di permainan kali ini. Saat bertemu, Kuina pun menyarankan untuk Arisu berpacaran aja gitulah ya sama Usagi. Toh ini dunia kan bebas segalanya gitu kan. Dan mereka itu tidak tahu kapan mereka itu mati kan. Kuina juga bercerita kalau sebenarnya di dunia asli ibunya sedang sakit parah, makanya Kuina akan berusaha keras untuk mencari cara agar bisa keluar dari sini. Tak lama dari itu, Aguni dan temannya yang bernama Niragi datang bersama komplotannya yang disebut Militan Beach. Mereka ini merupakan komplotan yang mengurus persenjataan di organisasi Beach ini. Akan tetapi, mereka sering terlibat perdebatan dengan sang pemimpin yaitu Hater dan para petinggi yang lainnya. Aguni pun mendatangi Arisu karena sebenarnya ia mencari Karube yang jago berantem waktu satu game bersamanya. Namun Karube sudah modar, dia nggak tahu aja gitu kan Arisu otaknya teh encer ke tulang. Aguni justru malah tertarik dengan Usagi karena melihat potensi kelincahan di saat ia satu permainan waktu itu. Tak lama dari itu, Hater datang untuk mencegah hal itu dan memerintahkan Aguni dan Niragi melepaskan si Usagi dan mengajak Arisu untuk bergabung karena kini Arisu sudah masuk dalam pangkat yang cukup tinggi di Beach karena potensi yang sudah dilihat secara langsung oleh An. Rapat para anggota eksekutif pun dimulai. Eits, ternyata ada si Dude Chisiya hadir karena dia ternyata pangkatnya eksekutif. Anjir, kalem-kalem gitu. Kata gue juga apa, Radian kan. Sekarang mereka memperkirakan tinggal satu kartu lagi nih, yaitu 10 hati. Kalau misalnya kartu wajahnya tuh emang gak ada di game ini gitu. Yang bisa dibilang 10 hati itu tingkatan paling sulit karena pengkhianatan hati dengan tingkat level 10. Strateginya masih tetap sama. Para anggota ditugaskan untuk menyelidiki letak permainan kartu 10 hati itu. Hater di sini memutuskan untuk ikut turun permainan karena dia juga harus memperpanjang visa. Sedangkan salah satu anggota yang bernama Mira mempunyai pendapat kalau siapa tahu mereka punya cara lain untuk memperpanjang visa mereka tanpa harus mengikuti permainan. Di sini Aguni sepertinya mempunyai rencana lain karena ia ingin menyingkirkan Hater. Padahal Hater bagus ya gitu kan anjir keputusannya, sedangkan Aguni cuma ya bisa selesaikan pakai otot. Setelah rapat selesai, Arisu dibawa ke ruangannya si Hater untuk minum bersama di mana Hater bercerita kalau sebenarnya dia itu di dunia nyatanya adalah seorang pengelola bar bernama Beach. Ya pokoknya doi itu cerita-cerita lah seperti layaknya orang mabuk curhat dan lain sebagainya. Setelah itu baru deh mereka berdua bersulang. Keesokannya, Hater menyembunyikan semua kartunya di sebuah tempat yang tidak orang ketahui karena ia tahu kalau pasti ada salah satu anggota eksekutif yang akan berkhianat untuk mencuri semua kartu itu jika 10 hati sudah ditemukan. Di sisi lain, Arisu baru dibangunin oleh Usagi karena Kobam edan tadi malam. Mereka berdua pun mencoba untuk mencari informasi namun hasilnya nihil. Usagi pun memutuskan untuk mencari bahan makanan sedangkan si Arisu melanjutkan mencari informasi. Akan tetapi Arisu tidak sengaja menemukan sekumpulan mayat yang ditumpuk karena diduga mayat itu adalah orang-orang yang berkhianat. Tak lama dari itu Kuina dan Chisiya datang untuk mengajak Arisu bergabung. Chisiya selama ini sudah mempunyai beberapa kemungkinan kalau nanti para militan yang dipimpin oleh Aguni akan berkhianat dan akan mengambil alih Beach. Jika hal itu sampai terjadi, maka hancurlah perdamaian di Beach itu. Karena Aguni itu adalah orang yang kayaknya tuh tipenya ngelawan dikit tembak, tebas. Kalau ada yang gak setuju sama pendapat dia gitu kan, ya udah besoknya mati. Seegois dan sesembrono itu cuy. Maka dari itu sebelum Hater dibunuh atau sebelum Beach diambil alih, Chisiya berencana untuk mencuri semua kartu kemudian meninggalkan Beach saat itu juga. Sore harinya Hater berangkat untuk mengikuti permainan. どうしたの？もうその抑えも効かなくなってきている。そうなるとここはビーチを抜ける。でも
Keesokan harinya, Arisu dipanggil oleh Chisiya di mana semua anggota eksekutif dikumpulkan karena ternyata Heather tewas dalam permainan. Akan tetapi, An mencurigai karena Heather tewas ditembak dengan pistol. Sedangkan permainan bunuh-bunuhan kayaknya sejenis perang itu jarang banget terjadi ya, kalaupun ada musuhnya yang pakai senjata bukan kita gitu. Nomor 2 pun memutuskan untuk menjadi pemimpin berikutnya, akan tetapi Niragi dan juga para militan yang lain memaksa semua anggota eksekutif untuk memilih Aguni sebagai pemimpin Beach yang baru. Kata gue juga apa gitu kan, gede-gede tolol gitu. Nah, prosesnya ini berlanjut pada ajang membuka amplop hitam yang berisikan sandi membuka brankas yang berisikan semua kartu. Berlanjut pada Chisiya yang mengatur rencana. Arisu kebagian mencuri kartu di brankas, sedangkan Kuina dan Usagi bertugas untuk memata-matai agar tidak mudah ketahuan. Rencana mereka pun berjalan dengan mulus. Arisu memasuki ruangan pemimpin dan diberitahu kata sandinya oleh Chisiya, di mana Chisiya menebak kata sandinya adalah 8022 dari bentuk logo cap cincin Heather yaitu BOSS. Kalau dijadikan angka maka jawabannya ya 8022. Namun saat dicoba tiba-tiba brankasnya itu tidak bisa terbuka dan ternyata Chisiya mengkhianati Arisu. Dia sengaja melaporkan Arisu kepada Aguni agar bisa mengetahui apa yang sebenarnya ada di pikirannya si Aguni. Arisu dikurung dan diikat di suatu ruangan, sedangkan di sisi lain si An sedang memeriksa luka tembak pada jasad Heather. Sekilas doi kayak apa ya, dia tuh kayak lebih ke cerdas-cerdas mirip kayak si Arisu juga cuy ternyata. Berlanjut pada si Kuina yang memata-matai Aguni, sedangkan Chisiya kini bisa menebak di mana letak semua kartu itu. Saat Aguni memergoki Arisu, tatapan Aguni mengarah ke sebuah lukisan yang mengartikan isi amplop itu adalah gambar lukisan yang ada di ruangan itu. Pergerakannya si Aguni asli benar-benar sembrono banget sih. Chisiya pun membuka brankas itu dengan password yang sama, yaitu 8022. And ya, kodenya benar dan ia berhasil merampas semua kartu itu si anjir bener-bener. Di sisi lain, Usagi akan dikurung oleh gerombolan militan yang dikepalai oleh Niragi. Saat ingin diterobos, tiba-tiba semua listrik ngejepret beberapa detik. Di sisi lain, Kuina memutuskan untuk menolong Arisu yang sudah tidak ada harapan lagi. Akan tetapi Chisiya baru menyadari kalau ternyata dia itu kan sempat mau keluar ya dari beach. Dia itu baru menyadari gitu kalau ternyata area permainannya itu ya beach, dan benar saja pengumuman pun dimulai di mana area beach ini akan menjadi area permainan dengan tingkat kesulitan pengkhianatan hati dengan level 10. Ya, itu adalah satu kartu yang selama ini mereka cari-cari. Kali ini gamenya itu melibatkan semua orang yang terjebak di area beach. Semua pemain harus berkumpul di lobi. Saat mereka semua sudah berkumpul, mereka dikejutkan dengan satu jasad dengan pisau tertancap di dadanya. Tugas mereka adalah mencari satu pelaku pembunuhan itu yang disebut dalam game adalah penyihir. Jika sudah ketemu, maka mereka harus membakar penyihir itu agar permainan berakhir dan kartu 10 hati didapatkan. Masalahnya adalah mereka nggak tahu dari sekian ratus orang itu siapa sang penyihir itu. Dan waktunya juga cuma 2 jam. Masa iya diinterogasi satu-satu gitu kan, puluhan bahkan ratusan orang di sana. Para pemain mencurigai teman dekatnya korban karena ya doi yang paling deket gitu, maka dia yang dicurigain. Tapi Niragi ini selalu jadi kompor dengan memancing semua pemain untuk membakar wanita itu hidup-hidup. Jelas di sini Mira, An, dan Usagi menentang hal itu karena jalan pikiran para militan itu terlalu pendek dan bodoh. Masa iya dari sekian banyak yang jadi terduga cuma satu orang yang disudutin? Maka dari itu semua orang diharapkan untuk memberitahu informasi kepada An, Usagi, dan juga Mira. An juga menjelaskan kalau sebenarnya Heather itu dibunuh oleh salah satu anggota dari militan di beach. Karena pelurunya itu sangat mirip dengan peluru yang ada di gudang persenjataan. Akan tetapi Aguni menentang hal itu dan membuat statement kalau penyihir bukanlah anggota dari militan. Aguni juga memerintahkan untuk para militan membunuh asal semua orang yang ada di situ untuk dicoba membakarnya satu persatu. Ih, najis anjir.
は俺たちでやり合うんだぜ。 Sedangkan di sisi lain Usagi dan yang lainnya memutuskan untuk mencari Arisu terlebih dahulu. Berlanjut pada Chisiya dan Kuina yang santuy edan nonton CCTV. Berlanjut lagi pada semua pemain yang dibredel asal-asalan oleh para militan. Doits. 遠くから運んでくんの面倒だからな。 Di sisi lain, Usagi dan yang lainnya masih berusaha untuk mencari Arisu yang dikurung di suatu ruangan. Sedangkan An berusaha untuk mencari lem super agar bisa mengakali sidik jari sang penyihir dari pisau yang menancap itu. Akan tetapi mereka dihalangi oleh abang-abang katana. Kuina pun kini turun tangan untuk menghadapi militan itu, sedangkan si An harus melanjutkan penyelidikannya itu. Berlanjut pada Shiniragi yang sedang nembak semua pemain satu persatu pakai sniper. Dan ternyata itu mengingatkannya tentang kehidupan di dunia nyatanya di mana ia sering dibully sama abang-abangan susuran karena culun. Wow, anjing. Bukan bocah tempur ternyata. Niragi ini hanya bisa terdiam dan nurut-nurut aja gitu karena takut pada abang-abangan susuran itu. Berlanjut pada Chisiya yang ternyata mendatangi Niragi di rooftop. Kuina juga sudah berhadapan-hadapan dengan si botak. Sedangkan si An menarik kembali pisau yang tertancap di dada si mbak tadi. Saksikan dulu pertarungan si botak sama si Kuina. Kemudian kita diperlihatkan flashback Kuina yang ternyata awalnya adalah seorang laki-laki. Dia juga ternyata sering ikut pelatihan bela diri karena ayahnya seorang master pelatihan bela diri gitu. Akan tetapi karena sifat Kuina yang agak belok gitu kan, feminis, ayahnya itu nggak terima dan akhirnya Kuina memutuskan untuk pergi dari rumah. Berlanjut pada Chisiya yang ternyata dia merubah sedikit rencananya dengan membunuh semua eksekutif bodoh bawaan dari para militan. Pertama-tama dia akan membunuh si Niragi dengan menembaknya pakai pistol api. Berlanjut pada si botak katana yang ternyata di kehidupan aslinya dia adalah seorang copywriter. Tapi blognya itu kagak laku-laku hingga akhirnya dia stres. Dan semenjak pada saat itu dia masuk ke dunia permainan ini. Jelas dia merasa senang karena dia bisa bebas melakukan apapun semaunya tanpa harus memikirkan masa lalunya yang suram itu. Dilanjut lagi dah tuh pertarungannya. Di sisi lain, Arisu akhirnya bisa melepas lakban di mulutnya dan berteriak minta tolong agar Usagi dapat dengan mudah menolongnya. Lanjut lagi ke flashback si Kuina yang ternyata setelah dia transgender, dia sempat mengunjungi ibunya yang lagi di rumah sakit. Karena tekad yang kuat untuk menemui ibunya lagi itu, ia akhirnya bisa mengalahkan si botak. Di sisi lain, Arisu akhirnya bisa join dalam permainan ini karena sempat diambilkan HP pendaftaran oleh Usagi. Nah ini yang gue bingung sebenarnya. Dia kok bisa tiba-tiba join permainan ya? Padahal kan bukannya kalau yang namanya permainannya udah dimulai itu pendaftarannya ditutup gitu ya kan?
Kini Arisu menduga kalau sebenarnya penyihir itu adalah salah satu dari militan dan anggota eksekutif. Mungkin kayak gitu menurutnya. Karena di permainan ini seolah-olah sang penyihir itu sudah tahu kapan permainan akan dimulai, di mana ia memulai permainan saat sang hater tewas. Tak lama dari itu baru deh dimulai karena Beats sudah kehilangan pemimpin kejayaan mereka. Dengan kata lain, ini semua sudah disetting sedemikian rupa oleh sang penyihir itu agar ia bisa menang di permainan ini. Karena seperti yang kita tahu biasanya musuh permainan itu adalah sebenarnya itu ya player lain yang bakal ditugasin untuk berhasil menggagalkan para pemain. Begitu juga dengan penyihir. Sepertinya penyihir ini adalah seorang player yang sudah terikat game dan apabila dia gagal membuat semua orang bunuh-bunuhan, dia yang bakal ditembak laser gitu mungkin tugasnya. Si An ini berhasil menemukan sidik jari sang penyihir, akan tetapi tak lama dari itu An dilumpuhkan oleh salah satu orang militan. Kemudian diperlihatkan flashback saat Momoka si korban dari penyihir itu dan Asashi yang baru pertama kali masuk ke dalam dunia permainan ini. Berlanjut pada Aguni yang sudah stres edan dengan permainan ini dan akan membunuh semua pemain yang tersisa. Akan tetapi Arisu datang untuk berusaha menyadarkan semua orang di sana kalau sebenarnya Aguni lah orang yang membunuh hater. Kemudian kita diperlihatkan beberapa flashback antara hater dan Aguni yang ternyata sahabat dekat. Akan tetapi dari awal hater membangun organisasi Beach, si Aguni itu udah sebenarnya ya nggak setuju gitu karena menurut dia kalau ujung-ujungnya cuma satu orang yang bakal bisa lolos ya buat apa gitu kan, masa cuma manfaatin doang. Hingga suatu hari Aguni sudah merasa muak setelah melihat sisi psikopat dari hater yang membunuh anggotanya sendiri hanya karena mereka menyembunyikan kartu yang mereka dapatkan dari jeripayah mereka sendiri. Hingga akhirnya kemarahan dari Aguni ini memuncak saat si hater ini masuk ke permainan dan berhasil menang dengan mudah. Setelah itu Aguni itu menemui hater di klub beach yang dulu dikelola oleh hater. Ia meminta hater untuk membubarkan beach karena menurutnya hater itu terlalu egois karena hanya ingin keluar dari dunia ini sendirian dengan memanfaatkan kartu para pemain. Namun hater tidak terima pendapat dari si Aguni itu dan memutuskan untuk menodongkan senjata ke Aguni. Aguni dengan refleks langsung menembak hater tepat di dada. Namun saat diperiksa ternyata pistolnya hater itu tidak berpeluru, yang menandakan kalau hater itu ya cuma ngetes si Aguni doang. Namun Aguni malah benar-benar membunuh si hater. Dengan penuh penyesalan, Aguni pun meratapi kesalahannya karena telah membunuh sahabatnya sendiri. Aguni pun melampiaskan semua emosinya kepada organisasi Beach dan sengaja membunuh semua orang yang ada di dalam Beach karena menurutnya Beach lah yang sudah merubah sahabatnya itu seperti iblis. Berbeda dengan Arisu yang mempunyai pendapat bahwa membunuh orang tidak bersalah itu tidak akan membuat si hater kembali ataupun permainan berakhir. Maka dari itu, si Arisu menyampaikan pendapatnya kalau sang penyihir yang sebenarnya adalah Momoka. Yes, menurut Arisu itu adalah ide paling brilian dalam menipu semua orang agar para pemain makin edan bunuh-bunuhan. Karena untuk apa mereka mencurigai sang penyihir itu adalah si korban gitu kan, aneh malah kan menurut mereka, tapi justru endingnya kayak begini. Namun si Aguni menentang hal itu dan mengamuk menghajar semua orang pakai ilmu bela diri yang sudah ia dapatkan saat berada di High and Low. Hingga akhirnya Asahi, teman dekatnya Momoka itu sudah tidak tega dengan semua ini kemudian memutuskan untuk lemes. Dimana sebenarnya dia adalah salah satu penyelenggara permainan. Seketika Asahi ditembak pakai laser nembus ke bujur. Syah nying. Semua orang pun kayak kebingungan gitu dan loading IQ-nya mentok sampai situ. Si An pun datang membawa bukti sidik jari yang ia dapatkan di pisau itu, yang ternyata bentuk sidik jarinya itu terbalik. Maka bisa disimpulkan kalau sang penyihir itu memang benar Momoka itu sendiri. Setelah itu api mulai menyebar luas. Secara tiba-tiba Niragi datang membantai semua pemain yang tersisa. Si culun ternyata masih hidup si anjir.
Aguni pun dengan keberanian high and low, ia pun rela berkorban demi membunuh Niragi. Sedangkan sisa pemain bergotong royong membawa Momoka untuk dibakar. Arisu sempat mengambil HP milik si Asahi yang digunakan untuk merekam. Permainan hati level tertinggi pun berakhir. Akan tetapi kartunya diambil oleh Chisiya, si anjay bener-bener selalu playing victim. Keesokannya Arisu memeriksa beberapa rekaman dari si Asahi dan Momoka yang ternyata mereka ini adalah anggota dealer permainan. Akan tetapi tugas mereka adalah masuk ke permainan untuk membingungkan para player lain. Nah, mereka ini masuk nih ke sebuah jalan rahasia di rel kereta api bawah tanah gitu, dan ternyata di sanalah para penyelenggara permainan berada. Di sana terdapat banyak sekali orang yang bekerja mengatur segala hal yang ada di permainan, dari mulai konsep, desain hingga beberapa jebakan mematikan. Setelah itu Asahi dan Momoka menyatakan bahwa mereka sebenarnya sudah muak dan tidak tahan lagi menjadi pekerja seperti itu karena ternyata para penyelenggara Momoka dan Asahi itu juga sebenarnya adalah player yang ditugaskan untuk mengurus permainan. Imbalannya adalah mereka akan mendapatkan perpanjangan visa secara gratis di dunia Borderland ini. Apabila mereka ketahuan atau berkhianat, maka mereka akan langsung di laser nembus sampai bujur. Arisu pun akhirnya memutuskan untuk pergi ke tempat itu, dan benar saja ia menemukan semua player yang bertugas untuk menjadi penyelenggara permainan di dunia Borderland. Akan tetapi mereka semua itu sudah dibunuh karena rahasia keberadaan mereka sudah ketahuan karena Momoka dan Asahi sudah membocorkannya. Tak lama dari itu Chisiya dan Kuina juga datang, di mana mereka tahu lokasi ini karena petunjuk berupa gambar yang Chisiya dapatkan saat di permainan mencari zona aman. Secara tiba-tiba sang master permainan telah memunculkan identitasnya. Ya, ternyata dia selama ini menyamar menjadi seorang player juga yang selama ini berseliweran di anggota eksekutif Beach. Dia adalah Mira. Namun di sini Mira justru tidak memulangkan para pemain karena ternyata ia masih mempunyai permainan dengan level yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Ya, kali ini mereka akan bertaruh nyawa di permainan demi mendapatkan kartu wajah. Ada Jack, Queen, dan King. Dengan masing-masing tipe permainan itu ya berbeda-beda tergantung dari logonya. Arisu pun akhirnya keluar dari sana dan menyaksikan semua pesawat Zeppelin membentangkan gambar kartu wajah di berbagai penjuru Jepang. Bedanya kali ini mereka mengikuti permainannya itu di siang hari, sedangkan kalau yang sebelum-sebelumnya selalu malam ya. Permainan pun berlanjut ke season 2 yang sebentar lagi tayang nih, Desember 2021 kalau enggak ya Januari 2022. Sistem shooting series ini tuh kayak A Quiet Place gitu cuy, ataupun kayak Avengers Infinity War dan Endgame. Jadi selang beberapa bulan setelah rilis season 1 nih, langsung digas lagi tuh season 2 di syuting. Makanya jangka rilisnya tuh kayak seolah-olah cepet banget gitu ya, padahal mah emang mereka langsung syuting aja. Oke, mungkin segitu dulu recap alur cerita series Alice in Borderland. Jangan lupa like and subscribe. Gue Klepon X pamit undur diri and I'll come see you next time.